Oke, di soal nomor 11 tadi kan lanjutan yang tadi di sebelumnya kan diketahui Sn itu ialah sama dengan kuadrat ditambah N. Nah, dia kan nanya ini sukunya itu ini kan U10 ditambah U11 ditambah U12 sampai U20. Berarti dia kan nanya Sn tapi dari dia itu dari N-nya itu dari 10 sampai 20 gitu. Nah, di sini kan seperti yang ketahui suku A kita itu apa itu jumlah suku terakhirnya itu kan dia nanya yang ke-20 kan, berarti S20. Nah, S20 itu berarti ini kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai U20 gitu yang dijumlahin. Nah, di sini kan kita tuh patokannya itu kita tuh cuman pengen U10 ditambah U11 ditambah U12. Berarti yang perlu kita hilangkan kan ini kan. Berarti yang perlu kita hilangkan itu ialah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya sampai U9 kan. Ini yang perlu kita hilangkan dari yang ini kan, dari S20 kan. Oleh karena itu di sini kan sama kayak artinya kan S9 kan, S9 ialah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai U9. Berarti kalau kita kurangin, berarti gini kan, kalau S20 dikurang S9, berarti kan S20 dikurang S9, berarti ini kan U1 sampai U9-nya habis. Berarti tinggal sisa ini U10 ditambah U11 sampai U20 gitu. 11 ditambah U12 ditambah sampai seterusnya U20 gitu kan. Nah, ini berarti ini jumlahnya kan S20 dikurang S9. Nah, gini. Karena kan diketahui kalau rumus S-nya ini kan Sn sama dengan N kuadrat ditambah 4N. Jadi pada saat S20 berapa? Berarti 20 kuadrat ditambah 4 kali 20. Berarti ini kan 20 di kuadrat kan 400 tambah 80 sama dengan 480. Nah, sekarang S9 9 dikuadratin ditambah 4 kali 9 81 ditambah 36 sama dengan 7, ini 117 berarti ya. Nah, sekarang kurangin S20 dikurang S9 berapa? Di sini 3, 6, 3. Berarti jumlah dari U10, U11 tambah U12 tambah U13 sampai U20 sama dengan 363. Gitu sih kalau caranya. Kalau ini nih di sini nih kita tuh bukan cuma mengandalkan rumus, tapi kita harus pakai logika juga. Biar kayak kita tuh lebih mudah dalam memahami maksud dari soal itu gimana sih, cara ngerjain soal gimana sih, rumus yang digunakan itu apa sih. Nah, itu fungsinya. Ya, jadi kita tuh bukan cuma berpatokan pada rumus dan rumus itu. Nah, yang ini soal tentang segitiga. Di sini kan segitiga siku-siku membentuk deret aritmatika. Jika kelilingnya ialah 72, maka luasnya itu berapa sih? Gitu kan, soalnya gitu kan. Jadi kayak kita gambarin dulu biar kebayang. Jadi segitiga siku-siku. Misalkan yang ini A, dia kan membentuk deret aritmatika. Berarti kan sisi satu, ini sisi satu ya, bukan jumlah. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Ini deret aritmatika. Berarti gini kan, misalkan yang ini U1, yang ini U2 ditambah U3. Berarti misalkan yang ini U1, yang ini U2, yang paling banyak kan U3. Misalkan yang ini A, yang ini berarti U2-nya apa? Yang ini A ditambah yang U2-nya apa? U2 sama dengan A ditambah N-1 dikali B kan? Hanya diganti 2 berarti A ditambah B. Jadi A ditambah B yang ini. Yang U3-nya berapa? U3 A ditambah 3 dikurang 1, 2 dikali B berarti 2B. A ditambah 2B. Gitu ya. Nah, jika keliling segitiga itu sama dengan 72, maka luasnya berapa? Oke. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa apa itu? Keliling segitiga gini. Kan diketahui kelilingnya sama dengan, berarti kan U1 tambah U2 tambah U3 kan, ini kelilingnya jumlah sisinya memang. Berarti di sini 72 sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B.
72 sama dengan A ditambah A tambah A 3A kan. A ditambah 2B lah 3B. Jadi 72 sama dengan 3 dikali A tambah B kan. Berarti 72 per 3 sama dengan A tambah B. Berarti 72 dibagi 3 berapa? 72 dibagi 3. 24 sama dengan A ditambah B. Ini persamaan 1. Nah sekarang ini kan gimana sih caranya Mbak Tenang? Kan kita nggak tahu kan apa yang harus dilakukan. Karena yang diketahui cuman inilah. Tapi ingat di sini selain itu kan tersirat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ingat nggak rumus Pythagoras? Rumus Pythagoras yang ini. Selain A, ini B, ini C. Berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kan di sini sisi panjangnya A ditambah 2B dikuadratin sama dengan A kuadrat ditambah yang ini kan, yang ini A tambah B tadi kan, A tambah B kuadrat. Jadi, nah ini baru kita, bukan faktor ini sih, gimana ya? Oke. Di sini kita pengen cari B-nya misalkan ya. Berarti kita manipulasi ini persamaan 1. Nah ini kan selain itu kita bisa dapat ini kan 24 sama dengan A tambah B persamaan 1. Di sini kan kita bisa kayak gini, 24 dikurang B itu sama dengan A kan. Ini persamaan 2 yang. Jadi kayak kita tuh memanipulasi ini. Nah, di sini kan kita tuh ketahui bahwa A ditambah A ditambah B ini kan ditambah B dikuadratin kan sama dengan A kuadrat ditambah A ditambah B kuadrat. Kan A ditambah B apa? Ialah 24. Berarti ini 24 ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini A-nya tadi apa? 24 min B kan? 24 min B kuadrat ditambah A ditambah B sama dengan 24. Berarti 24 kuadrat. Itu. Nah, di sini kita bakal dapat B kan? Secara tidak langsung. Ini nah berarti ini kan ini berarti kita buka, kita kalikan 24 kuadrat ditambah 24 kali B dikali 2 berarti 48B. Ini pakai rumus pemfaktoran ya. Yang rumus pemfaktoran ini A misalkan A ditambah B dikuadratin, ini kan rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Jadi sini 24 dikali B, 24B dikali 2 maka akan B berarti ditambah B kuadrat sama dengan yang ini. Sama juga 24 kuadrat 24 dikali B min 24B dikali 2 berarti min 48B ditambah min B kuadrat. Nah ditambah 24 kuadrat. Ini kan. Nah dari sini kita kembangin lagi. Berarti ini gimana? 24 ini 24 kuadrat. Ini kita samain ke ruas, pindah ke ruas kiri semua ya berarti ya. 24 ditambah 48B ditambah B kuadrat sama dengan ini enggak sama dengan sih. Kita pindah ke ruas kiri ya berarti ya. Berarti di sini belum sama dengan. Berarti gini dulu. Dikurang ini jadi kan plus jadi minus 24 kuadrat, yang ini jadi plus 48B, yang ini jadi minus min B kuadrat, yang ini pindah ke sini min 24 kuadrat sama dengan 0. Nah ini kan 24 kuadrat dikurang 24 kuadrat habis kan. Nah min plus B kuadrat dikurang B kuadrat dia juga habis. 48B ditambah 48B ialah 96B dikurang 24 kuadrat sama dengan 0. Nah sekarang ini 96B sama dengan 24 kuadrat. Nah 24 kuadrat berapa? 96B sama dengan 24 kuadrat ialah 576. 576. Nah, berarti B-nya berapa? Berarti B sama dengan 576 dibagi dengan 96. Kan? Berarti B-nya sama dengan 6. Berarti bedanya itu 6 loh. Dapat ya? Bedanya 6. Nah, sekarang ini kita pengen cari A-nya kan. Kalau kita kan itu pengen rumus luas gitu.
Berarti ini kan pakai yang ini. Nah, yang kita ketahui tadi kan A-nya itu 24 min B. Yang dari persamaan 2 tadi kan 24 min B sama dengan A. Berarti 24 dikurang 6 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 18. Berarti sisinya tadi gimana? Siku-sikunya jadi gini kan, segitiga yang tadi kan. Yang ini A, yang ini A ditambah B, yang ini A ditambah 2B. Berarti ini kan siku-sikunya di sini ya. Berarti ini kan segitiga ya kan? Yang ini 18, yang ini 16, 16 bukan 16. Tapi 18 ditambah 6 jadi 24 kan? Ini 24 ditambah lagi 6 jadi 30. Ini benar kan? Dia membentuk garis aritmatika. Nah, dia sekarang nanya luas segitiga ialah setengah alas kali tinggi. Alasnya ini, tingginya ini. Setengah kali 18 kali 24. Ini berarti berapa? Ini bisa dicari 9. Berarti 9 kali 24 itu ialah luasnya kan? 9 kali 24 ialah luasnya kan? 9 kali 24 itu luasnya. Hasilnya ialah 240 dikurang 24 berarti kan 216. Ya. Ya benar 216 ya. Berarti luas segitiganya yaitu 216 cm. Berarti ini ya jawabannya yang gitu. Oke, itu yang soal nomor 12. Nah, sekarang yang soal nomor akhirnya benar ya. Nah, di sini sama yang kayak tadi sih. Sama yang kayak tadi. Oke, nah di sini kan tapi dia bukan dari U1 ya. Tahun ini, tapi dia dari U5 sampai U19. Jumlahnya itu 112 dan U9 sama dengan 8. Nah, sekarang ini kita tuh sama yang kayak tadi sih prinsipnya itu. Kita tuh ini kan diananya 10 suku pertama. Berarti kan harus cari A dan B. Kita nggak bisa langsung. Berarti kita bongkar dulu. Ini nah yang pertama U9 ini dulu. U9 kan 8. U9 itu A ditambah N1 dikali B kan sama dengan 8. A ditambah 9 kurang 1, 8. Dikali itu berarti A 8. A ditambah 8 itu sama dengan 8. Ini persamaan 1. Nah persamaan 2-nya ini kan kita mulai dari sini. U5 ditambah U7 ditambah bentar, kayaknya ada salah soal. U5 ditambah U7 ditambah U9 ditambah U9 ini U9 ya ditambah U11 sampai U19 sama dengan 112. Ini apa itu ini jumlahnya mereka jumlah deret, tapi ini deret ini ya, deret apa itu deret ganjil, bilangan ganjil. Nah di sini nih kita coba dulu U5 U7 U9. Nah berarti di sini kan U5 itu berapa? U5 kan A ditambah 4B, U7 sama dengan A ditambah 6B. Berarti bedanya ini sama dengan berapa? Bedanya sama dengan 2B kan? Beda dari U5 dengan U7, U9 dengan U7 juga 2B gitu. Nah di sini kita cari SN. SN sama dengan N per 2 A ditambah 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, B-nya di sini bukan B, karena beda di sini kan bukan B, tapi 2B, jadi diganti 2B. Diganti 2B. Di sini sekarang hitung dari U5 sampai U19. Itu tuh dia tuh ada berapa banyak suku? 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19. Ada 9
9 suku. Oke. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 5, 7, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ada 8. 8 itu bukan 9. Ada 8 suku. Berarti N-nya 8 ya. N-nya 8. Kalau bingung gini, buat aja U5, U7, U9, U11, U13, U15, U17, U19. Nah, ini berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya 8. Berarti langsung kita bawa. Berarti SN-nya berapa? Berarti kan SN sama dengan 8/2 ditambah 2A ditambah N-1 dikali 2B. Nah, SN itu kan 112. Nah, ini berapa? 4 dikali 2A ditambah. Nah, ini baru kita buka. N dikali 2B. N-nya tadi bisa langsung dapat ya. N-nya tadi kan 8. Berarti 8 dikurang 7. 8 kurang 1, 7. Berarti 7 ini ya. Kita langsung buat 7 dikali 2B. 14B gitu. Nah, ini bisa kita coret sih. Nah, 112 dibagi 4 sama dengan 2A ditambah 14B kan. Berarti ini 28 sama dengan 2A ditambah 14B gitu. Nah, sekarang kita cari ini kan sudah dapat persamaan yang keduanya. Cara yang salah. Persamaan 1 udah, persamaan 2 sudah juga udah. Persamaan 2. Nah, baru kita eliminasi. Persamaan 2. Ini kan berarti A ditambah 8B sama dengan 9 tadi ya. 8. A ditambah 8B. Berarti A ini 2A ditambah 14B sama dengan 28. Kita pengen hilangin A kali 2. Yang kali 2 dikali 1. Berarti ini 2A ditambah 16B sama dengan 16 ya. Yang ini 2A ditambah 14B sama dengan 28. Berarti dikurang coba. Dikurang berarti kita dapatnya 2B. Di sini 2B sama dengan ini kan 2A dikurang 2A bis, 16B dikurang 14B ialah 2B, 16 dikurang 28 berarti min 12. Berarti B-nya sama dengan min 12 dibagi 2. Berarti B-nya sama dengan min 60. Nah, sekarang baru kita cari A. Pengen pakai persamaan satu persamaan itu sama aja sih. Coba kita pakai yang persamaan satu aja. A ditambah 8B sama dengan 8. Berarti A sama dengan A ditambah 8 dikali 6 sama dengan 8. Kan? A dikurang 48 sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 ditambah 50 tambah 48. Berarti A sama dengan 56. Nah, dia hanya jumlah suku pertama. Jumlah suku pertama berarti S10 sama dengan N/2 ditambah 2A ditambah N-1 dikali B. Kita pakai rumus ini, karena kalau kita pakai rumus sebelumnya kan ya, U1 ditambah U10, kan ini sampai 10 ya. Kan U10-nya kita nggak tahu berapa berarti. Kita pakai rumus ini aja, karena kita sudah tahu berapa nilai A dan berapa nilai B. Berarti S10 sama dengan ini kan 10, berarti 10/2 dikali 2 dikali 56 ditambah ini kan 10 dikurang 1 berarti kan dikali 10 kurang 1 dikali min 6. Berarti S10 sama dengan 5 dikali ini 102 ditambah min 9. Bukan min tapi 9. Ini 10 sama dengan 5 dikali 102 ditambah 9 dikali min 6 ya. 9 dikali min 6. 9 dikali min 6. Berarti S10 sama dengan 5 dikali 102 ditambah
Ini 9 kali 6 ialah 50. Min ya, min 54. Berarti S10-nya berapa? 5 dikali 102. 102 dikurang 54 berarti kan? 102 dikurang 54 sama dengan 48. Berarti S10-nya ialah 5 dikali 48. Dikali 48. Berarti 240. Bentar ya. Di S10-nya langsung, berarti S10 sama dengan 240. Coba kita cek. Segitu sih. Oh, ternyata nggak ada. Mungkin salah soal. Nanti kita periksa, coba kita periksa. 9. Oke, 8. 5 tambah 7. Oke. Oke, di sini ada yang salah ya. Dia kan kita ketahui tadi kan SN-nya ialah ini kan 8/2. Oke, nah di sini yang salahnya itu ini loh. Kita mulainya kan dari S suku ke-5 kan. Suku ke-5 sampai suku ke-19. Nah, di sini nih kita tuh nggak seperti yang kita ketahui kan suku pertamanya itu ialah ini. Suku pertamanya kan U5. Suku pertamanya kan U5. U5 berarti A ditambah AB. Sedangkan yang terakhir suku terakhirnya ini kan U19. U19B. Dia 578 kayak gini aja sih. U5 kan A ditambah 4B, 7A ditambah 6B, A ditambah 8B, A ditambah 10B, A ditambah 12B, A ditambah 14B, A ditambah 16B, A ditambah 18B. Ini kan. Nah, yang A-nya itu kita jumlahin sampai ini nih ialah 8A. Hasilnya 8A ditambah ini. Dari ini kan dari bedanya kan 4 sampai 18. Awalnya 4B sampai 18B. Berarti jumlahnya berapa? 4 ditambahnya 10. Tambah ini 20, 28. 30, 40, 50, 60, 70, 88B. Berarti ini yang salah ya. Berarti gini, kita bisa langsung ini aja. Berarti 112 itu sama dengan 90. Jadi kalau bingung itu apa itu? Kalau bingung berapa jumlah A, berapa jumlah B, bisa kita hitung manual ya. Kayak ini. U5 kan A tambah 4B, 7A tambah 6B sampai U19 gitu. Jadi itu agak lama sih sebenarnya, tapi lebih pasti. Nah, dari sini kan sudah kita hitung tadi ya, 8A ditambah 8B berarti kan 8 ditambah 8A ditambah
Ini persamaan duanya. Nah, berarti kita bisa langsung ambil sisi ini tadi. Yang A ditambah 8B sama dengan 8 tadi. Berarti di sini 8A 8B sama dengan 112, jadi A ditambah 8B sama dengan 8. Di sini kita bisa langsung eliminasi. Jadi kayak ini bisa kita pengen cari A-nya dulu ya. Berarti kalau A bukan pengen cari A, menghilangkan A maksudnya. Berarti kita kalikan yang di atasnya 1. Ini kali 11 ya. Kali 8 kan 11 kali 8. Tapi 8A ditambah 8B sama dengan 112. Berarti 8A ditambah 64B sama dengan 64. Ini kalau dikurang berapa? 8 dikurang 8A bisa 88 dikurang 24. 88 dikurang 64. 8 dikurang 64 itu sama dengan 24. B sama dengan 112 dikurang 64 sama dengan 48. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan 48 dibagi 24 kan? Sama dengan 2. Berarti plus dia B itu kan bisa. Nah, sekarang kita cari A-nya. Kita cari A-nya bebas sih mau pakai yang persamaan yang A ditambah 8B atau yang 8 tambah 8B. Tapi tak saran yang itu deh. Yang apa itu yang A ditambah 8B. A ditambah 8B sama dengan 8. Berarti A ditambah B kan 2. 8 kali 2 sama dengan 8. Berarti A sama dengan ditambah 16 ya sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 dikurang 16. Berarti A sama dengan 8. Malah A yang bisa. Sekarang baru kita cari S10. Ini kan 10 pertama misalkan. S10 berarti di sini N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Berarti di sini ini kan 10 per 2 dikali 2 dikali A-nya tadi min 8 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2. Kayaknya ada nih. Berarti ini 10 dibagi 2, 5. 5 dikali ini min 16 ditambah 9 kali 2. Berarti 5 dikali min 16 ditambah 18 ya. Berarti 5 dikali 16 min 16 tambah 18 itu 2 berarti 10. Berarti S10-nya berarti jumlah 10 suku pertama itu 10. Coba kita cek. Coba kita cek ke jadi ini kan jumlah 10 suku pertama 10. Berarti di sini ada. Berarti jawaban itu ya yang D. Berarti benar ya. Memang kayak gitu terusnya. Berarti ada yang salah di yang di persamaan 2 tadi yang salah. Tapi kalau bingung sih bisa pakai cara manual untuk menghitung nilai A dan B sih. Jadi pasti soalnya. Kalau pakai rumus tadi, kita coba pakai rumus tadi. Jadi jawabannya yang D10. Oke, sekian ya tentang hari ini tentang barisan dan darah aritmatika. Terima kasih.